Assalamualaikum, bareng Kak Sobi lagi. Edisi Bang Somad, bahas langsung soal matematika. Adik-adik sahabat hebat semua, ketika menaklukkan sebuah soal matematika, hafal rumus aja belum cukup. Butuh trik dan sentuhan yang pas. Dan untuk soal yang lebih romantis, coba libatkan senyuman. Pasti rasanya beda, insya Allah lebih mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Somad, bahas langsung soal matematika. Pada video ini, Kak Sobi akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan program linier bagian yang kedua, yaitu tentang menentukan nilai optimum dari fungsi sasaran atau fungsi objektif atau fungsi tujuan. Nah, biasanya fungsi tujuannya sudah ditentukan di soal. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu untuk diberikan kemudahan dalam mempelajari bab ini. Baik, kita lihat soal-soal yang akan kita bahas di program linier bagian kedua ini. Soal yang pertama adalah tentukan nilai maksimum dari fungsi 3x plus 2y dari daerah penyelesaian yang sudah ditentukan di soal. Cara pertama adalah kita menggunakan titik penyelesaian, ya. Jadi sebentar, ada sedikit error, dihapus dulu ya. Baik, jadi pada gambar sudah ditentukan daerah penyelesaiannya. Titik penyelesaian yang ada pada gambar ada berapa? Yang pertama adalah 1, 2, 3, sama 4. Ini cara pertama ya. Cara pertama dengan menggunakan titik penyelesaian. Nah, untuk menentukan berapa titik potong dari kedua garis itu, kita harus mencari persamaan garisnya masing-masing tentunya ya. Dan ilmunya ini sudah sampai sebelum materi ini. Oke, atau Kak Sobi ingatkan lagi deh. Kalau memotong sumbu Y, maka pasangannya adalah X. Dan memotong sumbu X, pasangannya adalah Y. 4 kali 2 adalah 8. Bisa kita kecilkan dulu ya. 2x ditambah dengan y sama dengan, ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua misalkan yang ini. Memotong sumbu y maka pasangannya adalah x, dan memotong sumbu x pasangannya adalah y. 3 kali 3 9. Seperti tadi kita bagi 3 lagi. X ditambah dengan y sama dengan 3. Sehingga dari dua persamaan yang sudah kita sederhanakan, kita eliminasi dengan min. 2x dikurangi x adalah x, y-nya otomatis habis. 4 dikurangi dengan 3 adalah 1. Nah, berapa nilainya? Kita substitusi ke bagian yang kedua saja. X tambah y sama dengan 3. Dipastikan y-nya adalah 2, karena x-nya sudah ada 1. Artinya, garis tersebut berpotongan di 1,2. Nah, yang menggunakan cara ini, titik penyelesaiannya sudah kita temukan semua. Jadi ada berapa tadi? Yang pertama ada 0,0, ada 2,0 ya, ada 0,3, dan yang terakhir adalah ada 1,2. Langkahnya mudah sekali. Semua titik penyelesaian ini kita substitusikan kepada fungsi sasaran yang sudah ditentukan pada soal, ya, 3x plus 2y. Sehingga ini artinya x-nya diganti 0 dan y-nya juga diganti 0 nih pada persamaan itu. 0 tambah 0 adalah 0 ya. Ini sangat mudah. Sebentar, layarnya Kak Sobi rapihkan dulu. Oke.
Kita inikan ya, ini dihapus dulu biar bersih. Yang kedua adalah dengan cara yang sama, X-nya diganti 2 dan Y-nya diganti dengan 0. 3 kali 2 adalah 6 tambah 0 tetap 6. Yang ketiga adalah X diganti 0, Y-nya diganti 3, 6 juga ya. Coba belajar ngitung cepat ya. 3 kali 1, 3, ditambah 2 kali 2, 4. 3 tambah 4 adalah 7. Nah, yang kita lihat adalah ada 0, ada 6, sama 7. Yang diminta adalah berapa nilai maksimum. Ya mudah saja, dari hitungan tadi cari yang angkanya paling besar. Itulah nilai maksimum fungsi tujuan yang kita maksud. Ini nilai maksimumnya. Sehingga dengan mudah kita bisa memilih jawaban yang tepat untuk soal ini dengan cara yang pertama. Nah, bagi adik-adik yang ingin menggunakan cara lain sebagai alternatif dalam pilihan cara menjawab soal, bisa juga menggunakan cara kedua, yaitu menggunakan cara garis selidik ya. Nah, bagaimana membuat garis selidik? Sudah dibuatkan videonya sebelum pembahasan soal ini. Tapi untuk pengulangan lagi-lagi Kak Sobi berikan, tapi sifatnya adalah praktis karena ini pengulangan ya. Nah, untuk cara yang menggunakan garis selidik ini adalah yang pertama, buatkan dulu garis yang mewakili fungsi tujuan tadi. Untuk memudahkan cara menggambarnya adalah gini. Ada sebuah cara yang menggunakan tukar posisi ya. Nanti yang ada pada koefisien Y ada pada sumbu X, dan sebaliknya yang ada pada sumbu X nanti angkanya kita taruh pada sumbu Y. Artinya nanti garis itu memotong di sumbu X di angka 2,0 gitu maksudnya. Dan memotong sumbu Y adalah di 0,3. Itu yang namanya tukar posisi tadi. Maksudnya seperti itu. Tapi itu bukan cara satu-satunya, masih banyak yang lain ya. Nah, oke. Dengan data yang ada, kita coba gambar garis selidik yang mewakili fungsi tujuan tadi. Sebentar ya. Ini ada 4. Jadi kita inikan dulu di titiknya di. Nah, ini ada 4 titik penyelesaian. Ini tadi sudah kita hitung ya, 1,2. Oke. Yang pertama kita gambar adalah garis selidik yang memotong sumbu X di 2,0 dan memotong sumbu Y di 0,3. Sebentar, Kak Sobi bikin garisnya dulu ya, biar lurus. Kira-kira seperti ini. Oke, ini garis selidiknya. Nah, ketentuannya adalah geser garis ini ke titik-titik penyelesaian ya. Kita coba geser lagi ke sini. Ini langsung aja ya, kita gunakan warna yang berbeda biar nanti kelihatan. Sebentar. Ini setelah digeser, terus ini juga setelah digeser nih, kira-kira seperti itu gambar garisnya ya. Ingat, cara menggeser harus sejajar garisnya. Jadi tidak boleh sembarangan. Oke, dari gambar kelihatan ada ketentuannya. Kalau koefisien, sebentar. Kalau koefisien X dari fungsi sasarannya adalah positif, ketentuannya adalah titik yang kena paling kanan itu adalah nilainya maksimum. Yang kena atau yang dilalui paling kiri adalah. Nah, pada gambar kita bisa melihat bahwa yang dilalui paling kanan adalah di 1,2. Ini berarti maksimum nih. Yang paling kiri adalah di sini nih. Ini pasti minimum. Tinggal pertanyaan maunya apa nih? Dia mintanya maksimum. Sehingga dipastikan nilai fungsi f itu maksimum ada di titik 1,2. Kelebihannya adalah titik yang lain tidak usah dicoba, pasti dia kalah bersaing. Sehingga cukup satu titik yang kita tuju, yang kita substitusikan ke fungsi sasaran tadi ya. Jadi titik ini kita substitusikan ke garis tadi. 3x tambah 2y. Sehingga nanti 3 kali 1 ditambah dengan 2 kali 2. Ketemunya adalah 7.
Apapun itu, jadi ini cara yang dibolehkan dalam mencari nilai maksimum dan minimum dari sebuah fungsi sasaran. Nah, pilihannya terserah sahabat hebat semua. Boleh cara pertama, boleh cara kedua. Yang penting bisa menggunakan dua-duanya, mudah kalau bisa dipakai ya. Oke, untuk menambah wawasan soal, kita teruskan pada soal berikutnya. Soal kedua, jika fungsi Z sama dengan X minus 2Y, dengan fungsi kendala X plus Y lebih besar sama dengan 8, 2X plus Y lebih kecil sama dengan 12, X dan Y dua-duanya adalah positif, maka ketika dia memiliki nilai maksimum M dan minimum M, maka berapa M dikurangi dengan N? Seperti biasa, Kak Sobi berikan dua cara. Yang pertama adalah menggunakan titik potong dari daerah penyelesaian atau titik penyelesaian. Nah, ini karena soal ini sudah pengulangan yang kesekian kali, maka cara menggambar Kak Sobi langsung berikan bersihnya. Artinya Kak Sobi bantu cara menggambarnya ya. Sebentar, ini dihapus dulu. Oke, ini gambarnya sudah jadi. Tapi sedikit pengulangan bagi sahabat hebat yang belum begitu lancar menggambar daerah penyelesaian. Oke, kita lihat pada gambar yang ada. X tambah Y sama dengan 8, ini garisnya. Lambangnya lebih besar sehingga yang diambil sebelah kanan. Yang kedua adalah ini garisnya. Lebih kecil adalah sebelah kiri. Sehingga daerah penyelesaiannya ketika X dan Y adalah semuanya positif ada di segitiga A, B, C. Anggap saja ini di titik C gitu ya. Nah, kalau cara yang pertama adalah kita butuh satu titik lagi, yaitu adalah titik B. Sehingga untuk yang menggunakan cara titik potong, kita harus mencarinya terlebih dahulu ya. Kak Sobi berikan di sebelah sini. Titik B itu adalah perpotongan garis ini sama dengan 12 dengan garis X tambah Y sama dengan 8 dieliminasi, maka nanti X-nya adalah ketemu 4, Y-nya juga ketemu 4, sehingga titik B-nya adalah 4,4. Nah, kalau dengan cara titik potong ini, maka semua nilai titik penyelesaiannya kita sub, ini bukan fungsi Z ya. Bukan fungsi bukan fungsi F, tapi ini adalah fungsi Z. Kak Sobi ganti dulu. Jadi fungsi tujuannya adalah sudah ditentukan di soal. Oke, semua titik 0 kita cantumkan di sini 0,8. Ada 0,12 dan ada 4,4. Oke, kita substitusikan satu-satu. Yang pertama adalah X diganti 0 dan Y diganti dengan 8, jadi minus 16. Yang kedua adalah 0 diganti sebagai pengganti X dan 12 pengganti Y, sehingga min 2 kali 12 adalah minus 24. Yang terakhir adalah 4,4. X disubstitusi dengan angka 4 dan Y juga dengan angka 4, sehingga menemukan 4 dikurang 8 dari fungsi ini, maka hasilnya adalah min 4. Dari hasil ini kita bisa memberikan kesimpulan ini adalah nilai terbesar dan ini adalah nilai terkecil. Nah, permintaan soal ini adalah nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil, yaitu adalah min 4 dikurangi dengan minus 24. Min kali min tentunya sahabat hebat sudah tahu ya, nggak plus, sehingga 24 dikurangi 4 adalah 20. Oke, bagi yang belum puas atau untuk melengkapi cara kedua, ya kita gunakan dengan garis lidik. Sebentar, kita hapus dulu. Oke, cara kedua kita lihat. Aduh, sebentar, ini agak error sedikit. Oke, kita hapus dulu. Yang jejaknya kita buang dulu. Oke. Nah, kalau dengan cara garis lidik tadi ya, jadi kita butuh menggambar sebuah garis lidik yang mewakili fungsi X, fungsi tujuan atau fungsi
objektif atau fungsi sasaran. Nah, cara menggambarnya adalah mudah. Jadi tukar posisi saja yang paling gampang. Nanti yang X adalah untuk koefisien Y dan yang koefisien Y adalah nanti sebagai titik potong pada sumbu X atau Kak Sobi tuliskan. Artinya dia memotong sumbu X di angka minus 2 dan memotong sumbu Y itu di angka 1. Sehingga dengan data-data seperti ini kita bisa menggambar garis lidik yang mewakili fungsi tujuan tersebut. Kita coba gambar bersama-sama. Sumbu X di angka minus 2, misalkan di sini, dan sumbu Y di angka 1. Nah, kira-kira garisnya seperti ini. Kurang lebih ya. Garis inilah yang akan kita geser-geser ke titik-titik penyelesaian yang ada. Oke, Kak Sobi coba gunakan warna merah. Ini digeser ke sebelah sini, terus ini juga ya biar rame aja ya, semuanya boleh. Ketentuannya adalah jangan lupa ketika koefisien X-nya itu positif, maka titik yang dilalui paling kanan oleh garis lidik maka nilainya adalah maksimum, dan yang paling kiri dilalui oleh garis maka nilainya adalah minimum. Sehingga dengan ketentuan ini kalau kita lihat pada gambar, titik B adalah tadi udah dihitung ya 4,4. Ini adalah yang membuat fungsi itu adalah maksimum. Nah, yang sebelah kiri yang paling atas di sini, ini adalah yang membuat nilai fungsi tujuannya adalah minimum. Sehingga dengan data-data itu, maka kita bisa substitusi masing-masing titiknya ke fungsi sasaran yang sudah ditentukan di soal. Kak Sobi bantu perhitungannya. Tadi fungsinya adalah Z sama dengan X minus 2Y. Tadi Z maksimum di titik 4,4. Maka hasil maksimumnya adalah 4 dikurangi dengan 8. Nah, ini maksimum. Yang minimum itu di titik 0,12. Dengan cara yang sama kita substitusikan ke fungsi sasaran yang sudah ditentukan. X-nya adalah 0, Y-nya adalah 12, sehingga 0 dikurang 24 adalah minus 24. Nah, dari data ini maka maksimumnya adalah min 4 dan minimumnya adalah min 24. Pertanyaannya adalah kalau M sebagai maksimum dan M kecil sebagai minimum, maka hasilnya adalah min 4 dikurangi dengan minus 24, sehingga ketemunya adalah 20. Lagi-lagi pilihan caranya sahabat hebat yang menentukan apakah cara titik potong, apakah dengan garis lidik, semuanya mudah. Saran Kak Sobi semuanya dikuasai dengan baik, sehingga ada soal nanti memang dalam kenyataan ada yang mudah dengan titik potong, ada yang mudah dengan garis lidik. Jadi saran Kak Sobi semua dikuasai, jadi apapun soalnya kita libas bersama ya. Baik, kita teruskan soal yang ketiga. Kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, ini dia. Ini soal ketiga untuk soal terakhir dari program linier bagian kedua ini. Baik, jadi mau pakai cara apapun, daerah penyelesaian tetap kita butuhkan. Nah, lagi-lagi karena sudah kesekian kali cara menggambar daerah penyelesaian, maka pada soal ini gambar penyelesaiannya Kak Sobi bantu. Kira-kira ini daerah penyelesaiannya ya. Mungkin sedikit pengulangan. Garis Y sama dengan, sebentar diganti warna. Ini harusnya pakai warna pink. Y lebih kecil sama dengan 2X, ini gambar garisnya. Kok yang diarsir sebelah kanan, padahal tandanya di sini lebih kecil. Nah, kalau pemahamannya begitu berarti masih ada yang kurang pas ya. Lagi-lagi konsep kiri kanan itu berlaku. Pertama adalah X-nya harus diposisikan di sebelah kiri. Sehingga tanda yang kita ambil adalah yang X-nya ada di sebelah kiri. Sehingga dia harus lebih besar, sehingga sebelah kanan. Gitu maksudnya. Sama juga dengan ini. Ini posisikan X-nya di ruas kiri terlebih dahulu ya. Sehingga sebentar kurang jelas. Ini adalah 2X lebih kecil dari
3Y lebih kecil, maka dia ada di sebelah kiri garis. Sehingga daerah penyelesaiannya sudah Kak Sobi buatkan tuh ya. Dan dari gambar yang ada 4 titik penyelesaian. Coba bayangkan kalau soal ini kita gunakan dengan titik potong. Pertama, kelemahannya adalah kita harus mencari keempat titik potong itu. Andaikan minimalnya 1 titik potong 1 menit. Misal ini ya, ngambil kasarnya aja. Ada 4 titik potong sehingga minimal kita butuhkan 4 menit. Belum substitusi ke fungsi sasaran. Nah, itu kelemahan cara titik potong ya. Sehingga untuk kasus ini, Kak Sobi sarankan gunakan garis selidik. Lebih pas, lebih praktis, dan mudah. Oke, kita lihat penyelesaian berikutnya. Tapi lagi-lagi yang menggunakan pendukung ini harus menggambar garis selidik yang mewakili fungsi sasaran yang ada. Oke, misal ini adalah Z. Sama dengan 4Y min X. Lagi-lagi untuk memudahkannya adalah memotong sumbu X gunakan koefisien Y, berarti di 4,0, dan memotong sumbu Y itu menggunakan angka yang ada di koefisien X, yaitu adalah 0,-1. Kira-kira nih kalau kita gambar pada gambar ini kira-kira begini. Ada angka 4, ini kan 3, ini 4 kira-kira di sini. Terus ada -1 kira-kira di sini. Silahkan buat dengan data ini ya, buat sebuah garis lurus. Kak Sobi bantu ya. Kira-kira garisnya seperti ini. Tar dulu biar bagusan ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini garis yang akan kita geser-geser. Nah, gitu sebentar. Oke. Nah, digeser-geser ke 4 titik yang ada, tapi nggak harus semuanya kita gambar ya, capek. Yang memungkinkan maksimum minimum aja lah ya. Yang paling kiri nanti, yang paling kanan ini garisnya nih. Ini yang paling kanan, terus ini yang paling kiri ini. Ingat, ketika menggunakan cara ini, ketika menggeser, garisnya harus sejajar, jadi nggak boleh semau gue juga ya, nggak harus sejajar. Ikuti aturan main yang sudah ada dan jangan langgar itu sehingga nanti ketemu jawaban yang pas. Oke, kembali ke soal kita. Ada sebuah catatan lagi, kalau koefisien X-nya untuk fungsi sasaran itu adalah negatif, kebalikan. Yang titik yang kena paling kanan atau yang dilalui paling kanan oleh garis itu, maka nilainya adalah minimum, kebalikan. Nah, kalau yang dilalui paling kiri tentunya maksimum. Ini terjadi kalau koefisien X-nya negatif pada fungsi tujuan. Ini bodo amat, mau plus, mau min, tidak pengaruh. Yang paling pengaruh, amati koefisien X-nya. Kalau min adalah kanan minimum, kiri maksimum. Kalau yang koefisiennya positif, maka kanan maksimum, kiri minimum. Oke, kita lihat pada gambar yang bersangkutan. Titik ini adalah yang kena paling kanan, sehingga disinilah dia terjadi nilai minimum. Nah, yang paling kiri adalah yang maksimum. Nah, kebetulan pada soal ini yang diminta adalah nilai maksimum, sehingga kita nggak harus nyoba semua ya. Cukup titik A saja yang kita coba. Cuma sayangnya dia belum ketemu juga titiknya. Itu yang tugas kita. Jangan kolokan sekali lagi ya. Kita harus cari sesuai dengan kebutuhan. Kita cari sampai terpenuhi kebutuhan untuk menjawab soal ini. Oke, kita lihat perpotongan dari mana titik A berlanjut ya. Ada X ditambah dengan 2Y sama dengan 20. Terus yang kedua tadi, dia kan berpotongan dengan Y sama dengan 2X ya. Nanti Y-nya kita gantikan ke sini. Sehingga hasilnya adalah X ditambah dengan 4X sama dengan 20. 5X sama dengan 20 berarti X-nya adalah 4. Berapa Y-nya? Balikin lagi ke situ ya. Y ini udah dikuasai banget, cara-cara gini sejak kelas SMP barangkali ya sudah kita kuasai. 8. Artinya titik A itu ada di titik 4,8. Dan ini yang membuat fungsi itu adalah maksimum. Berapa nilainya? Ya tinggal disubstitusikan. Kak Sobi pindahkan ke sini, 4Y dikurangi dengan X. Diganti dengan angka 8.
4 kali 8 dikurangi dengan 4, 32 dikurangi 4 adalah 28. Ini nilai maksimum dari fungsi sasaran 4Y min X ya. Cukup seru, tapi kalau ikuti tahapan-tahapannya ini soal yang mengasihkan. Sehingga ketika ketemu jawaban yang pas ada kepuasan tersendiri. Apakah masih ada soal lagi? Kak Sobi lihat dulu ya. Biasa dibersihkan dulu layarnya, oke. Alhamdulillah ini adalah soal terakhir ternyata ya. Jadi untuk yang bagian kedua, Kak Sobi sampaikan cukup sampai di sini. Lagi-lagi diulang terus, tonton lagi video-video Kak Sobi yang lain sehingga pemahaman matematikanya nanti tambah utuh, tambah lihai dalam mengerjakan soal ya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.